Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Elvira Azahra dari Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Dan kali ini saya akan membawakan tes project saya yaitu Emotional Intelligence dengan berjudul Komponen Kecerdasan Emosional. Dengan dibimbing dosen pengampu saya yaitu Dr. Rita Ardiani MM. Pengertian komponen kecerdasan emosi. Pengertian kecerdasan emosi, istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dan Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional atau EQ mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi. Beberapa penelitian melaporkan bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari dan diperkuat, sementara yang lain mengklaim itu adalah karakteristik bawaan. Kemampuan untuk mengekspresikan dan mengendalikan emosi sangat penting, tetapi demikian juga kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganggap emosi orang lain. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak bisa mengerti ketika seorang teman merasa sedih atau ketika rekan kerja marah. Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai kecerdasan emosional, dan beberapa ahli bahkan menyarankan bahwa itu bisa lebih penting daripada IQ dalam keseluruhan kesuksesan dalam hidup. Para peneliti mengemukakan bahwa ada 4 tingkatan kecerdasan emosi yang berbeda, termasuk persepsi emosional, kemampuan bernalar menggunakan emosi, kemampuan memahami emosi, dan kemampuan mengelola emosi. Definisi kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan, terutama orang tua pada masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi dan dalam pembentukan kecerdasan emosional. Para peneliti mengemukakan bahwa ada 4 tingkatan kecerdasan emosi yang berbeda, termasuk persepsi emosional, kemampuan bernalar menggunakan emosi, kemampuan memahami emosi, dan kemampuan mengelola emosi. Definisi kecerdasan menurut ahli. Menurut Cooper dan Sawaf 1999, kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut penilikan perasaan untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri dan orang lain, serta menganggapnya dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari, di mana kecerdasan emosi juga merupakan kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, untuk membangun produktif dan meraih keberhasilan. Goldman 2009 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan seseorang yang di dalamnya terdiri dari berbagai kemampuan untuk dapat memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan impulse needs atau dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan maupun kesusahan, mampu mengatur reactive needs agar bebas stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan kemampuan untuk berempati pada orang lain, serta adanya prinsip berusaha sambil berdoa. Goldman juga menambahkan kecerdasan emosi
emosional merupakan sisi lain dari kecerdasan kognitif yang berperan dalam aktivitas manusia yang meliputi kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, dan motivasi diri, serta empati dan kecakapan sosial. Komponen kecerdasan emosional. 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri atau kemampuan untuk mengenali diri, memahami emosi Anda sendiri adalah penting dari kecerdasan emosional. Namun, selain mengenali emosi Anda juga sadar akan efek tindakan, suasana hati, dan emosi Anda terhadap orang lain. Untuk menjadi sadar diri, Anda juga harus memonitor emosi Anda sendiri, mengenali reaksi emosional yang berbeda, dan kemudian mengidentifikasi setiap emosi tertentu dengan benar. Individu yang sadar diri juga mengenali hubungan antara hal-hal yang mereka rasakan dan bagaimana mereka bersikap. 2. Regulasi diri. Selain menyadari emosi Anda sendiri dan dampak yang Anda miliki terhadap orang lain, kecerdasan emosi mengharuskan Anda untuk dapat mengatur dan mengelola emosi Anda. Ini tidak berarti menempatkan emosi di kuncian dan menyembunyikan perasaan Anda yang sebenarnya. Itu hanya berarti menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkannya. Pengaturan diri adalah semua tentang mengekspresikan emosi Anda secara tepat. Keterampilan sosial, mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain, adalah aspek penting lain dari kecerdasan emosional. Pemahaman emosional sejati melibatkan lebih dari sekedar memahami emosi Anda sendiri dan emosi orang lain. Anda juga harus dapat membuat informasi ini berfungsi dalam berinteraksi dan komunikasi harian. 4. Empati. Empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain sangat penting bagi kecerdasan emosi. Tapi itu melibatkan lebih dari sekedar mampu mengenali keadaan emosional orang lain. Motivasi. 5. Motivasi. Motivasi intrinsik juga memainkan peran kunci dalam kecerdasan emosional. Orang yang cerdas secara emosional termotivasi oleh hal-hal di luar penghargaan eksternal, seperti ketenaran, uang, pengakuan, dan pujian. Aspek-aspek kecerdasan emosi. Beberapa aspek kemampuan utama dalam kecerdasan emosi yaitu mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. 5. Membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Ciri-ciri kecerdasan emosional yaitu ada 2, yaitu emosional rendah dan tinggi. Kecerdasan emosional tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood
atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalani persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial secara damai. Kecerdasan emosional rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar. Memiliki tujuan hidup cita-cita yang tidak jelas. Mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalani persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Kiat untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Menjadi cerdas secara emosional itu penting. Tetapi langkah apa yang Anda ambil untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional Anda sendiri? Berikut ini beberapa tipsnya. 1. Mendengarkan. Jika Anda ingin memahami apa yang orang lain rasakan, langkah pertama adalah memperhatikan, luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang orang coba katakan kepada Anda. Baik secara verbal maupun non-verbal, bahasa tubuh dapat membawa banyak makna. Ketika Anda merasakan bahwa seseorang merasakan hal tertentu, pertimbangkan berbagai faktor yang mungkin kontribusi terhadap emosi Anda. 2. Berempati. Mengetahui emosi sangat penting, tetapi Anda juga harus bisa menempatkan diri pada posisi orang lain, agar benar-benar memahami sudut pandang mereka. Berlatih berempati dengan orang lain. Bayangkan bagaimana perasaan Anda dalam situasi mereka. Kegiatan semacam itu dapat membantu Anda membangun pemahaman emosional tentang situasi tertentu serta mengembangkan keterampilan emosional yang lebih kuat dalam jangka panjang. 3. Mencerminkan. Kemampuan untuk bernalar dengan emosi adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Pertimbangkan bagaimana emosi Anda sendiri mempengaruhi keputusan dan perilaku Anda. Ketika Anda berpikir tentang bagaimana orang lain merespon, nilai peran yang dimainkan emosi mereka. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau saya ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.